Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Mohon maaf, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tidak jadi dengan Gmail tapi dengan rekaman suara pada slide PowerPoint. Pada materi chapter 8 ini kita membahas piutang dagang. Tentunya akuntansi piutang dagang sangat berkaitan erat dengan penyesuaian cadangan piutang. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu materi tentang piutang. Baiklah, langsung saja. Definisi piutang ya. Di sini beberapa definisi piutang, yaitu klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jika periode akuntansi tersebut lebih lama dari 1 tahun. Jadi intinya kita punya klaim kepada pihak lain yang berutang kepada kita. Jadi istilahnya kita kreditur. Lanjut, macam-macam piutang. Tentunya yang paling utama yaitu di sektor privat, yaitu piutang usaha. Kemudian piutang lain-lain itu apa saja? Piutang yang tidak berasal dari pokok usaha sebuah perusahaan. Bisa piutang bunga, piutang dividen, ada uang muka pegawai, uang muka perusahaan cabang atau anak. Kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika ada akuntansi piutang, yaitu penilaian piutang usaha, menyangkut masalah penentuan piutang yang harus disajikan di dalam laporan keuangan, meliputi pengakuan piutang mula-mula, berapa jumlah piutang yang ada ya, nilainya. Kemudian yang utama di sini taksiran jumlah kerugian piutang, bagaimana kita menghitungnya. Selanjutnya yaitu piutang yang tidak sepenuhnya dikuasai perusahaan atau piutang yang digunakan untuk mencari dana, yaitu di sini anjak piutang. Selanjutnya pengakuan piutang mula-mula, ada 3 cara, yaitu metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Metode kotor diakui sebesar penjualan, jadi tanpa dikurangi potongan penjualan jika ada rabat, diskon seperti itu. Jika ada termin pembayaran yang lebih awal, biasanya ada potongan gitu ya, seperti pada metode bersih. Jadi piutang bersihnya setelah dikurangi potongan penjualan. Jika ternyata pihak yang berutang tidak memanfaatkan potongan, maka tidak menimbulkan potongan tadi. Ya, jadi di sini kelebihan atas pembayaran piutang itu diakui sebagai penghasilan lain-lain di luar operasi. Ya, jadi jika tidak membayar sesuai dengan jangka waktu potongan. Kemudian metode cadangan mengakui jumlah piutang sebesar jumlah setelah dikurangi potongan. Potongan di sini itu maksudnya cadangan kerugian piutang. Nanti kita akan bahas ini di akuntansi CKP. Di sini disediakan kasus ya, bagaimana cara menjurnal dari penjualan, yang tentunya kalau piutang berarti penjualannya kredit, begitu ya. Ya, di sini ada 2 kasus. Nah, ini diminta untuk mengerjakan ya kalau di sini. Tadi saya sudah meng-share di WhatsApp group, baik itu akuntansi dari chapter KISO, chapter Indonesia, dan soal latihan beserta pembahasannya. Selanjutnya, langsung aja ke taksiran jumlah kerugian piutang. Bagaimana kita harus menaksir cadangan kerugian piutang yang disebut allowance for default. Jadi apa sih manfaatnya kita harus mengukur cadangan kerugian piutang? Tentunya kita pengen mengetahui jumlah piutang yang dapat direalisir atau net realizable value. Jadi nilai bersihnya itu berapa gitu ya. Nah, ini salah satu CKP, ini salah satu jurnal penyesuaian. Ada 3 caranya, yaitu analisis umur piutang, kemudian taksiran dari saldo akhir piutang di neraca, dan ketiga taksiran dari jumlah penjualan kredit selama 1 periode. Ya, di sini nanti teman-teman juga akan dibahas mengenai metode langsung dan metode cadangan. Berikut selanjutnya di chapter 7
Untuk analisis umur piutang di sini di kasus ada contoh perusahaan di akhir periode mendapati data tentang piutang. Debiturnya di sini banyak ya. Kemudian tanggal harus dilunasi beserta jumlah piutang dan umur piutang berbeda-beda. Jadi ada yang belum jatuh tempo, ada yang sudah piutangnya itu sudah melewati jatuh tempo seperti itu. Jadi 31 Desember itu akhir periodenya. Di sini ada umur piutangnya. Kemudian di sini ini yang 98 berarti belum jatuh tempo nggih. Kalau yang Oktober berarti sudah jatuh tempo semisal 75 hari. Jadi ini contoh aja. Selanjutnya, nah ini cara menaksir. Nanti rumusnya bisa menggunakan metode langsung dan cadangan. Lanjut, taksiran dari saldo akhir piutang dalam neraca di sini ya. Ini berapa jumlah cadangan kerugian piutang ya dari saldo dalam neraca bisa menggunakan metode penjualan yang disebut metode tunai. Ya, di sini dicontohkan semisal ditaksir 5% ya 5% dari jumlah piutang yang tertera di neraca. Ya, ini seperti metode langsung. Kemudian taksiran dari ini sejumlah saldo piutang yang di neraca. Kalau ini taksiran dari jumlah kredit selama satu periode, berarti berapa total penjualannya. Penentuan jumlah cadangan dengan cara ini bisa dilakukan oleh perusahaan yang sering mengadakan penjualan dengan cara tidak tunai. Selanjutnya contoh ya sini. Oke, untuk pengakuan pencatatan kerugian piutang caranya ada dua, metode langsung dan cadangan seperti yang disampaikan tadi. Metode langsung maksudnya bagaimana? Direct write off ini kerugian piutang dicatat ketika debitur sudah tidak mungkin lagi membayar utangnya. Jadi maksudnya di sini debitur benar-benar tidak bisa membayar piutangnya. Untuk metode langsung berarti menjurnalnya langsung saja mengurangi jumlah piutang. Jadi di sini langsung ditaksir ya. Semisal ditaksir 100.000 tidak mampu membayar, maka piutangnya tentunya akan piutang tuan A yang hutang kepada kita akan berkurang sebesar 100.000. Itu kita catat debit kerugian piutang. Jadi kerugian piutang ini akun apa? Nah, akun apa ya? Akun beban. Jadi di sini akun beban, jangan salah. Selanjutnya slide 10 ya. Di sini kasusnya bila tuan A bisa membayar kembali utangnya. Kalau mereverse ya, jika ada jurnal diperlukan jurnal pembatalan ya tinggal dibalik aja. Berarti debit piutang, kreditnya kerugian piutang. Sebenarnya ada beberapa seperti buku Geso juga ini expand ya, kerugian piutang ini bad debt expand bahasa Inggrisnya. Jadi ada kata-kata beban gitu ya, bad debt expand. Oke, lanjut. Di sini kalau ternyata bisa mengembalikan piutangnya, maksudnya dibayar kembali gitu ya, tinggal mereverse aja. Oke, setelah itu berarti apabila pernyataan disampaikan dalam tahun sesudahnya dilakukan penghapusan piutang, jurnalnya seperti ini. Kalau yang maksud saya tadi mereverse atau membalik itu jika disampaikan dalam tahun yang sama. Jika tidak, maka seperti ini. Karena kenapa? Karena sudah ditutup buku, sudah menjadi laba atau rugi perusahaan tersebut, gitu. Maka di sini akan berpengaruh terhadap laba. Laba itu saldo normalnya kredit, maka ketika itu di tahun yang berbeda ya tentunya Anda tidak boleh menjurnalnya ke dalam beban, tapi tinggal kalau itu keuntungan ya sifatnya akan mengembalikan piutang gitu ya. Berarti ya labanya bertambah kredit. Piutangnya bagaimana?
tentu saja piutangnya ini kembali ya, debit, atau langsung aja ke akun kas boleh ya. Jadi kas, debit, kredit, laba piutang tak tertagih. Jadi piutang tak tertagih yang kembali lagi gitu ya. Oke. Piutang Tuan A tentunya sudah dilunasi di sini ya. Jadi piutangnya itu udah hilang, jadi kas saja. Metode cadangan kita sebut allowance for uncollectible method. Di sini maksudnya kalau tadi secara langsung ya, langsung memotong sejumlah piutang karena dia memang benar-benar tidak mampu melunasi piutangnya. Tapi kalau metode allowance atau cadangan ini bersifatnya, kemudian di sini kalau metode cadangan berarti Anda harus menghitung sejumlah cadangan bisa menggunakan umur piutang tadi. Nanti umur piutang itu biasanya dari soal diketahui persentase-persentasenya. Anda tinggal menghitung totalan dari seluruh tagihan klaim kita kepada pihak debitur seperti itu. Cadangan di sini menentukan kerugian pada tanggal dengan memperkirakan jumlah tertentu yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya slide 11. Jadi di sini pada waktu ditentukan ada 3 step ya. Pada waktu ditentukan cadangan kerugian piutang, maka di sini kita sudah mencadangkan debit kerugian piutang berarti cadangan. Apabila benar-benar tidak dapat ditagih, maka cadangan kerugian piutang debit ini ya, kita balik, piutang berkurang karena kita tidak lagi mempunyai piutang tersebut. Intinya kalau tadi metode langsung kan langsung di nomor 2 ini, tapi debitnya kerugian piutang atau beban kerugian piutang. Tapi kalau metode cadangan ini step by step, jadi mencadangkan dulu. Oh iya, kalau ternyata step kedua tidak tertagih, maka itu menjadi resiko dari penjualan kredit ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila piutang debitur yang telah dihapus itu berhasil dibayar kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau metode langsung ya tinggal balik kalau tahun yang sama. Kalau tahun yang berbeda akan menambah kas gitu ya. Tapi kalau di cadangan maka debit piutang Tuan A atau kas gitu ya, boleh. Kalau itu memang diterimakan secara kas, dia balikin itu langsung diterima kas. Tapi kalau dia balikin baru janji, lah itu debitnya piutang Tuan A. Seperti itu ya, kredit cadangan. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa disambung di WA grup. Kalau di sini ada transaksi ya, transaksi maksudnya akuntansi dari piutang itu salah satunya mencari dana dengan piutang. Hal ini maksudnya kita punya piutang, terus perusahaan ternyata butuh dana. Lah kita itu berusaha mencari dana tersebut dengan cara menganjak piutang atau menjaminkan piutang gitu ya. Salah satunya pernah dengar ya, anjak piutang, menjaminkan piutang kemana? Ke bank. Jadi kayak digadekke gitu ya. Piutang orang tersebut kita gadekan sampai dengan pihak yang berhutang itu melunasi ke kita itu ya. Itu akan menjadi jaminan di situ. Kemudian ini contohnya ya, nanti bisa dipelajari di sini. Baiklah, ini kita ambilkan dari sumber bacaan dari akuntansi keuangan menengah, karena hakikatnya akuntansi keuangan pengantar 2 itu sama dengan AKM 1. Begitu rekan-rekan mahasiswa kelas D3KP kelas A. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ingin bertanya jawab atau berdiskusi bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.